Tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Murni, silakan. Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengatakan bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar, tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mario Bahri, suami Nyonya, yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar ditemui oleh pengadilan negeri. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mario Bahri, suami Nyonya. Selalu mengajukan beberapa pertanyaan, harap diulang dengan beliau dan tunjukkan kepada majelis hakim. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Lebih dari 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman mati kepada saudara kandungnya dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengetahui dulu? Tolong menjawab dengan sejujurnya dan tunjukkan kepada majelis hakim. Saya tidak perlu meremehkan. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang prajurit yang setia. Tidak, dia bukan pencuri. Tolong sampaikan dengan lebih jelas kepada majelis hakim. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin menikah dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah hanya seseorang yang lebih percaya, ataukah hanya berkata begitu hanya mimpi bahwa mereka bersetia pada suami yang sama sekali tidak memiliki? Maaf yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan dari saudara penuntut umum. Dan di sini adik-adiknya adalah saudara Bahri, bukan Mario Bahri. Maaf yang mulia, saudara pendengar terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara, saya hanya menyimpulkan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian dia menikah dengan saudara Bahri? Ayah Nyonya Murni, menurut keterangan yang kami peroleh, dia sangat cinta kepada saudara Anwar. Begitu cinta padanya hingga laporan saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar Anda tolak. Saya tidak tahu pasti, biarpun kepastian ini tidak penting, dalam berkesempatan dengan saudara Anwar tidak akan begitu aneh jika Nina bersimpati untuk sendiri semati. Lalu dia meninggal. Berapa lama kemudian dia menikah dengan saudara Bahri? 2 bulan. Terasa sedikit? 2 bulan. 2 bulan? Hah, hebat sekali kesetiaannya kepada saudara Anwar. Belum lagi nya sendiri membusuk di dalam kubur, dia sudah berpaling dengan laki lain saingannya. Perempuan apa yang sebetulnya ngobrol cinta yang pindah dengan mudah dan dekat setelah kesatukan laki lain? Tunjangan manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya temukan bukan hanya simpulan. Kalau boleh bertanya kepada saudara pendengar terhormat, apa yang akan disimpulkan dari kenyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak memojokkan siapa-siapa. Bicara mengulangi. Teruskan saudara penuntut umum. Untuk sementara sekian dulu ya Bu ya. Silakan pembela. Nyonya Murni, katanya kami 2 bulan setelah kekasih Nyonya meninggal. Bagaimana Nyonya? Masyarakat akan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang yang begitu mencintai seorang laki-laki tiba-tiba kawin dalam waktu begitu singkat dengan laki-laki lain. Masyarakat cenderung akan bertanya-tanya dan mengakuinya, tapi Nyonya berhak membela diri. Apakah Nyonya punya alasan? Apa bisa Nyonya jelaskan? Setelah Anwar meninggal, saya hancur dulu. Dunia seakan kiamat. Saya hampir sesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Bermalam-malam, saya berjuang melawan keinginan saya itu. Tapi Tuhan melindungi saya. Saya harus melupakan. Saya harus berusaha mencintai seorang Bahri. Karena dia lelaki yang baik dan setia. Ia juga mencintai Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun dia selalu mengajak saya ke makam Anwar. Saya kira mencintai 2 orang laki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih Nyonya. Masih ada saudara penuntut umum. Ya Bu ya.
Nyonya Murni, apakah saudara Bahri membahagiakan Nyonya? Ia berusaha membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nyonya dusta, bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nyonya mengeluh pada suaminya untuk menuntut saat-saat yang akan dijadikan tunangan. Suaminya tidak memberikan waktu yang menyedihkannya karena suaminya adalah seseorang yang tidak mengenal cinta sejati, yang mengawininya hanya karena nafsu semata. Oh Tuhan, mendengarkan sesuatu yang tidak diperlukan dari telinga. Itu tidak menjadi soal, di sini tidak ada rahasia. Habis kata-katanya sama dengan yang Tuhan dulu bisa membaca di koran. Tapi setiap kata yang keluar Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia untuk mendirikan pengadilan adalah untuk menetapkan suatu perceraian. perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa kasar dan bahasa koran yang menjadi milik banyak orang. Baik, saya tidak memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nyonya, waktu saudara Bahri melamar Nyonya dan Nyonya menolak, apa kata-kata yang dinyatakan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaannya. Apa yang dia katakan itu tidak penting. Penting atau tidak penting, itu adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayolah Nyonya, Nyonya tidak lupa. Yang mulia, bagus saya membicarakan sesuatu dengan istri saya. Silakan. Mengatakan yang sebenarnya, hanya kebenaran yang saya mahu. Dia berkata, sekarang soalnya sudah jelas. Apa yang menjadi saksi waktu terbunuh menjadikan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusannya itu adalah merupakan satu hal yang pasti. Tapi di sini sudah banyak suatu perasaan yang berbeda. Surat ini ditulis pada malam hari setelah tertuduh. Nyonya Murni menitipkan surat itu kepada seorang prajurit, tetapi prajurit itu terbunuh saat malam hari dan surat itu ada pada saya. Saya harap yang mulia sudi membacanya. Adinda Murni yang tercinta, biarpun cinta Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang Kakanda letakkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada cara lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda ini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda. Saiful Bahri. Terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak yang mulia. Apakah saudara ada yang ingin disampaikan kepada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat si pelakunya. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, sudah cukup jelas niat apa yang disembunyi yang ditentukan oleh saudara Bahri. Biarpun saudara Bahri mengatakan ia melakukan tugas demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugasnya, tapi ia harus dinyatakan sebagai seorang pembunuh. Terima kasih. Saudara pembela, saudara saya kasih kesempatan untuk membela. Saudara pembela, saudara saya kasih kesempatan untuk menyampaikan pembelaan terakhir pada majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, kini sampaian saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga, menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika tak dapat diketahui, nilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh.
adalah seorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seseorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan kepada hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini sidang saya undur untuk beberapa saat.